Pemirsa, kali ini kita bersama warga. Kita akan kemudian menguak berbagai macam cerita legenda, terutama cerita tutur yang berkembang di masyarakat desa ini ya. Konon katanya ada semacam ular siluman, dan di situ ada nenek-nenek misterius ya bersama siluman ular. Entah apa yang dilakukannya. Ini adalah cerita yang sangat berkembang sekali. Kita akan bersama warga untuk kemudian menyelidikinya ya. Dan di sini memang suasana hutannya itu begitu rimbun ya. Hutan pinus ya seperti ini. Jadi suasananya memang cukup gelap dan diduga semacam angker, keangkeran. Coba di sana itu ada rumah ya yang terisolasi, hidup menyendiri. Nah, disinilah banyak memang masyarakat yang aneh di sini. Jadi tidak hanya kemudian keberadaan ular siluman ya di sini tuh, ada semacam cerita legenda, semacam apa namanya genderuwo gitu. Kemudian ada sosok-sosok kemudian penghuni sungai, kemamang, atau mungkin juga orang-orang bunian ya atau uil yang biasanya menjelang malam seperti ini itu dilegendakan atau diceritakan itu sering kemudian menculik anak-anak. Dahulu ya sebelum dibersihkan oleh masyarakat di sini dahulu juga pernah dihebohkan tentang kemunculan ular berkepala manusia di lokasi ini ya. Bahkan ularnya itu lebih besar daripada pohon bambu ini. Pohon bambu yang sangat besar ini. Sebesar mirip dengan siluman ular, namun bambu petung kemungkinan ini ya. Coba kita ke arah sana, itu kemungkinan ada batu-batu yang sangat misterius. Entah sebab apa, kemungkinan banyak sekali cerita-cerita di lereng-lereng gunung penuh dengan tantangan-tantangan. Baik itu makhluk gaib, siluman, maupun kemudian semacam hewan-hewan buas. Karena pada masa lalu ketika masyarakat masih sedikit, memang ada semacam tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi para pemuda yang melakukan pengembaraan ya di hutan-hutan, kemudian di gunung-gunung, sebagai sebuah konsekuensi bagaimana kemudian untuk menuju tahapan berumah tangga itu harus memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kemudian kecakapan dalam menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi sehingga kemudian kemungkinan berbagai macam legenda, cerita mistis, horor maupun kemudian siluman-siluman yang ada ini merupakan sebuah ungkapan untuk kemudian membentuk jati diri para pemuda masa kuno itu untuk kemudian menumbuhkan sikap pemberani. Nah ini kemudian di sini. Rahayu lah ini. Ini ada dua buah batu malah mirip dengan kepala ular naga raksasa yang bertapa membatu ya ini ya. Rahayu mbah. Di sini ada bunga andong yang menandakan bahwasanya di sini kemungkinan ada jejak-jejak mistis dan magis ya. Nah ini. Coba kita lihat apakah kemudian di batu-batu ini ada kemudian batu dakon, batu lumpang, batu burit, atau kemudian jejak-jejak yang digoreskan oleh leluhur, misalnya prasasti ya. Nah, kemungkinan kalau ada ini sangat misteriusnya ini ada ada batu andong ini. Nah, ternyata ada lubang misterius ya. Nah ini itu ya di sana ya. Di mana kemudian bisa mengesuk. Nah, itu ada lubang batunya itu, semacam hidungnya. Kemungkinan memang ini dahulunya pernah mengalami lunak dan permukaannya itu kasar batu ini ya. Tapi kemungkinan memang ini adalah jejak-jejak peradaban Neolitik, megalitik ya, semacam batu dolmen atau kemudian batu menhir. Ya, batu menhir sendiri pada masa prasejarah adalah untuk mengikat binatang korban, lambang bersemayam arwah-arwah leluhur, tempat bermusyawarah para tetua desa, terus kemudian peringatan termasuk persajian ya. Nah ini, coba kita mendapati warga di sana lagi mengendap-endap. Kita lihat itu ada warga yang mengendap-endap, kayaknya
lagi mengamati sesuatu. Ayo kita lihat dari atas itu, teman-teman. Kita menghadap saja, kelihatannya ada sesuatu yang diamati oleh warga tersebut. Oh, ternyata ada penampakan, teman-teman. Oh, itu. Jadi mungkin bisa di zoom, teman-teman ya. Coba kita cari angle yang lebih baik. Mengetahui keberadaan keberadaan nenek gaib itu, mengetahui keberadaan kita. Jadi kita harus bersembunyi. Kita harus bersembunyi di sini. Kita mungkin agak tiarap gitu ya. Nah, tiarap. Kita harus bersembunyi. Tiarap. Kameramen agak mengatakan mungkin bisa di zoom. Ternyata memang ada penampakan yang sangat luar biasa dan sangat langka ya. Jadi kita mendapati ular siluman raksasa ya di pinggir sungai Purba di atas batu. Itu ternyata semacam lagi mimik atau seorang nenek lagi menetei siluman ular. Nah, itu bisa di zoom ya. Nah, ini merupakan fenomena yang sangat langka dan sangat menarik ya. Jadi coba kita lebih mendekat dulu ya, teman-teman. Mendekat dulu. Ya, ini mendekat. Hati-hati. Coba kameramen lebih dekat lagi. Nah, kita sembunyi, mengendap-endap sehingga kemudian tidak keberadaan kita itu tidak diketahui oleh semacam nenek tua tersebut yang menyusui siluman ular. Bisa di zoom ya, diabadikan ya teman-teman. Jadi para pemirsa bisa melihat dan menyaksikan keberadaan siluman ular ya di Sungai Purba ini. Kita bersama warga itu juga mengendap-endap di antara pohon-pohon salak. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi jarang-jarang kita mendapati sebuah fenomena langka seperti ini gitu ya. Jadi sosok ular yang ternyata ular tersebut mirip kulitnya itu dengan ular piton, namun lebih besar dari ular piton pada umumnya, dan panjangnya itu sekitar 15 cm atau 10 meter ya. 10 meter, dan itu adalah nenek. Dan coba kita amati terus ya. Loh, hilang teman-teman, hilang, lenyap dengan sendirinya tadi, teman-teman. Kita lari teman-teman. Jalannya. Jadi setelah kita tadi benar-benar mengabadikan, mendokumentasikan ya sosok nenek-nenek yang menyusui siluman ular raksasa di pinggir Sungai Purba tadi, itu selang beberapa lama kemudian ketika kita
benar-benar itu apa, mengezoom ya, mengamati, mendokumentasikan gitu ya. Itu dengan sekejap mata ternyata siluman dan nenek itu langsung lenyap seketika, langsung hilang, langsung lenyap. Nah disitulah kemudian kita sangat ketakutan ya teman-teman, dan banyak ternyata fenomena ganjil atau pengalaman mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat lereng Gunung Welirang ini ya. Karena memang lereng Gunung Welirang ini terkenal memang selain kemudian banyaknya jurang, banyaknya sumber uap panas dari uap belerang gitu ya, yang masih misterius. Konon cerita mistis apa Pak? Ular Pak, ular siluman Pak. Nah ini ada warga yang baru datang dan mengatakan tanya itu ada ular siluman. Nah jadi seperti ini ya. Dan memang sebenarnya keberadaan ular siluman itu saat ini memang jarang sekali menghiasi layar kaca. Namun di tahun 70-an, 80-an banyak ya siluman ular berkepala manusia seperti Nyai Blorong. Bahkan peranan sebagai seorang artis yang bernama Susana itu sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Pernah menjadi Nyai Blorong gitu ya, yang melakukan semacam ritual pesugihan atau kemudian yang di gua gitu ya, di gua. Kemudian ada juga lainnya juga banyak semacam siluman-siluman ular yang menyeramkan tersebut ya. Bahkan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat seperti Baru Kelinting adalah ingatan memori tentang keberadaan siluman ular tersebut. Termasuk kemudian ular gendeng, ular berjengger, ular putih. Kemudian di Kalimantan juga ada Titano Buah dan Tangka Lalu ya, itu juga merupakan salah satu kazana tentang keberadaan siluman ular yang ada di Nusantara. Jadi sebenarnya memang salah satu ular terbesar selain di sungai Amazon seperti anaconda gitu ya, keberadaan ular terbesar itu memang ada di Asia Tenggara atau di Nusantara yang dikenal dengan piton atau sanca kembang. Dan semoga kemudian berbagai macam cerita legenda ini terus menambah kelestarian hutan-hutan kita agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Semoga bermanfaat.